masih. Tapi sekarang udah menyimpang nih, jadinya aneh. Jadi akhirnya jadi bumerang buat beliau sendiri sekarang. Akhirnya mencaci maki, kebencian segala macam. Sedangkan Abah Guru Sekumpul nggak pernah ngajarin kebencian. Perbedaan itu biasa, berbeda keyakinan biasa. Allah, walaupun nggak disebut Allah, orang nggak mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah tetap Allah. Rasulullah dari mulai berdakwah dari mulai Mekah ke Madinah, kemudian sampai ke Indonesia nih, ini syariatnya nih. Berapa banyak orang yang nggak percaya dengan Rasulullah, nggak masuk Islam, tapi tetap Islam, tetap percaya Rasulullah tetap seorang nabi dan rasul. Nah, begitupun habaib. Habaib karena sudah ditentukan oleh Allah bahwa habaib ini adalah bagian daripada keturunan Rasulullah SAW. Maka ketika semua orang di seluruh dunia pun nggak mengakui habaib sebagai junjungan Rasulullah, tetap mereka menjunjung Rasulullah. Jadi pola kita nih yang harus kita paksa untuk mengikuti bagaimana daripada ulama-ulama salafus soleh kita. Jangan jadi liar, ini bahaya. Ini otak dalam ilmu tasawuf itu kan dijelasin, ini otak nih. Pemahaman ini bisa liar kalau tidak dibungkus dengan keilmuan dan keimanan. Karena otak ini kenapa harus dibungkus dengan keilmuan, kemudian dan iman, dan terakhir dengan adab? Karena ini untuk menjaga agar otak ini gak liar. Karena otak ini berbahaya sekali, seperti mohon maaf saya contohin ya. Kenapa mereka berargumentasi sebegitu liarnya ini, keiman segala macam. Bahkan mereka menolak seluruh dunia pun ditolak. Karena saking liarnya ini otak. Jadi kalau bahasanya mohon maaf. Ini kita ngecas handphone saja, mohon maaf. Kalau asal-asal bisa meleduk. Betul nggak, Kang Jainul? Sepakat, Kiai, sepakat, Bu. Kan begitu. Ini teman-teman nih semuanya nih. Ini kita mohon maaf, sebanyak apapun pulsa kita, sebagus apapun handphone kita, semahal apapun nih handphone kita, mohon maaf, kalau nggak ada jaringan, nggak ada sinyal, nggak akan bisa. Dan mohon maaf, orang ngomong sinyal bagus, mohon maaf saya nanya, bentuk sinyal itu seperti apa? Orang nggak ada yang tahu. Loh kok bisa begitu? Itulah iman. Lah mau ngapain? Sekarang orang berdebutan begini. Orang kita pakai internet aja kita nggak pernah menanyakan sinyal. Tergantung orang mau percaya mau nggak, sinyal itu tetap ada. Itu keyakinan bagi orang yang memerlukan internet dan mengakui bagaimana kemanfaatan internet. Nggak perlu meragukan sinyal. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini dari dulu mengikuti ajaran guru-guru kita, mengakui keberkahan daripada para habaib. Dari mulai sayyid-sayyid yang kecil tuh, itu mereka udah berkah luar biasa itu. Setiap kampung yang diinjak oleh kaki oleh para habaib, itu pasti barokah. Rumah-rumah yang disentuh, didatangi oleh para habaib, itu pasti mulia. Loh kok bisa begitu? Bukan Habib yang mulia, bukan Habibnya, Rasulullahnya. Nah, sekarang mau dianalisis sedemikian rupa, ya nggak bisa. Kenapa? Karena udah faktanya seperti itu. Seperti orang mau ngomongin debat masalah sinyal, nggak bisa. Sedangkan sinyal ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang memang kompeten. Kalau orang kita cuma ngomongin sinyal-sinyal doang, kan mohon maaf kan kita nggak tahu, jangan ngomongin sinyalnya, ngomongin parabola aja, internetnya segala macam kita nggak paham, betul nggak? Kan sekarang orang banyak ngomongin kitab sejaman begini, ikut-ikutan doang, ngerti juga kagak. Maafin Kiai, memotong ini Kiai, bukannya menggurui atau kayak gimana guru, izin guru. Mereka kan berkata tentang kitab sejaman dan menganggap bahwasannya Kiai Imad ini kan sebagai ahli nasab. Iya. Ini karena banyak ini daripada buzzer-buzzer yang di bawah ini Kiai ya. Walaupun saya juga nggak bakal ngajarin buzzer-buzzer itu karena memang kebencian akan tetap menjadi kebencian di hati para pembenci. Gitu loh. Namun bagi saya, apakah keilmuannya Kiai Haji Maimun Zubair itu kurang dalam ilmu nasab? Tidak, beliau paham akan segalanya. Makanya beliau menjadi rujukan para ulama karena memahami seluruhnya. Itu yang pertama. Apakah Mbah Hamid juga kurang dalam keilmuan? Tidak mungkin. Gitu loh. Beliau adalah orang yang paham dalam keilmuannya. Gitu. Dengan segala keilmuan yang dia miliki, bahkan baik di bidang nasab, fikih, nahu, sorof, dan yang lain-lain. Gitu. Adapun Kiai Haji
Zaini Ghani atau guru sekumpul pun demikian, ditambah mukasyafahnya beliau, yaitu yang sudah terkenal. Begitu pula dengan Mbah Mangli, Mbah Khalil Bangkalan Madura, dan luar biasanya di zaman sekarang ini orang-orang yang mengkerdilkan ulama-ulama yang memang besar itu dikalahkan hanya dengan Kiai Haji Imanuddin. Ini kan agak sedikit luar biasa, di mana jiwa santri itu pasti mengikuti gurunya. Tidak ada santri yang tidak mengikuti gurunya, kan seperti itu Kiai atau guru, izin guru. Iya, bertentangan. Sekarang gini, Kiman nih katanya pernah belajar ke Sempur, Mama Sempur. Mama Sempur ini berguru ke Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Nawawi Tanahara. Nah sekarang perkataan ajaran yang dibawakan oleh Mama Sempur ditolak, itu gurunya ditolak. Sekarang dia memutuskan sanad keguruannya dia. Mau bagaimana? Makanya wajar ketika dia, mohon maaf ya, seluruh orang ditolak, ulama ditolak, wajar. Karena gurunya aja diputus hubungan. Karena kan sudah dapat guru yang wali kutub, yaitu Mama Gupron, yang bahasanya Sumbawa. Ya Allah, aduh. Jadi orang zaman sekarang lebih mungkin lebih respect kepada Mama Gupron kali Kiai. Dengan bahasa Suryaninya innama qala rahmatan terus begitu. Wa makodi akhirnya nggak jadi kodi takutnya Kiai gitu kodi. Ya. Sedangkan ulama-ulama yang luar biasa dalam ilmu kemampuannya, maksudnya dalam notaben keilmuannya, baik fikihnya, balaghahnya, nahwunya, sorofnya, manteknya, dan seluruhnya itu luar biasa kiai-kiai tersebut. Dan berapa tahun sudah meninggalkan dunia ya Kiai ya. Ya. Guru izin seperti Abah Guru Kumpul sudah 10 tahun lebih tidak ada. Mbah Khalil Bangkalan Madura bahkan udah 50 tahun lebih tidak ada. Tapi keilmuannya tetap dipakai sampai detik ini, kan seperti itu Kiai. Sebenarnya begini, Kang Jainul ya, artinya ini buat kita semua ya. Kita kadang diuji sama Habib yang kurang ajar, ada. Saya pernah diuji, kurang ajar. Mohon maaf kalau buat orang awam ya, itu pandangannya kurang ajar. Tapi kan begini, kita ngeliat sejarah guru-guru kita. Oh kemungkinan ini pun ujian bisa, sengaja. Dia bersikap kurang ajar, sengaja buat ngetes kita nih habaib. Sengaja, bagaimana nih kira-kira dia nih hatinya kotor nggak nih? Pikirannya kotor nggak? Berubah nggak dia setelah gue beginiin? Saya pernah sama Habib dites, pernah saya. Dan mohon maaf, kemungkinan besar nih, mohon maaf nih, saya mohon maaf gitu ya. Orang-orang yang pernah diperlakukan nggak baik, misalkan oleh habaib, mohon maaf, ini kemungkinan besar sama yang saya rasakan. Cuman mereka bisa menghujat karena mereka tidak menafsirkannya dan tidak mengamatinya secara dengan hati yang jernih. Saya mohon maaf, ini fakta saya. Datang ke Madis saya mau bikin acara gede saya. Maulid saya bikin acara. Acara tinggal besok habis saya dimaki-maki. Dimaki-maki acara ente begini. Waktu itu saya ngundang itu sekitar 98 habaib, hampir 100 habaib yang di dalamnya. Kalau di luar banyak, kalau dengan yang di luar, habaib di luar nih, antara di dalam sini dengan yang di luar itu 100 lebih habaib. Pokoknya di dalam itu nggak boleh ada orang lain habaib, kiai-kiai dalam. Kalau umum nggak boleh, dia keluar semua. Nah saya dites, caci maki saya begini-gini, brak. Ente alak ente begini, wah bingung. Jadi saya bikin pamflet, waktu itu bikin pamflet agak salah sedikit saya. Sampai saya minta maaf begini, dia mencaci maki saya, ya kan, wah kata saya, wah besok kacau di urusannya kan. Itu pas hari H, ini acara, waduh kata saya, ini malam, besok malam acaranya kan. Ini malam ini saya dodar, acaranya besok malam. Akhirnya besok malam itu udah mulai pada datang, wah saya ngeliatin muka dia masih ini Habib ini Habib yang masa mukanya masih ini. Wah habis dah gue ini, udah mati saya nih. Ya Allah maafin saya mah gak gede sama dia. Ya Allah maafin saya. Itu di depan umum apa yang terjadi coba? Dia ketawa. Nih Habib, ini kira anak tes kemarin dia bilang.
Kalau dia benar-benar cinta Rasulullah sejauh mana ana lihat. Jadi muji saya begini, dia kan tahu saya ikut guru sekumpul. Dia tes sama dia begini, coba ana mau lihat dia sejauh mana hatinya dia. Karena kalau seandainya dia jelek dengan ana, ya berarti jelek semua dengan Habib yang ada di sini. Berarti dia bohong sebagai pengikut Abu Guru sekumpul. Tapi kalau dia hatinya anak perlakukan dia nggak goyang sedikit pun, ya dia tetap biasa saja menyambut anak baik begitu walaupun anak cuekin, berarti dia berhasil. Ini menurut keterangan dia bahwa dia berhasil nih mempelajari tentang apa yang diajarkan oleh Abu Guru sekumpul, walaupun dia nggak ketemu Abu Guru sekumpul. Jadi di sini saya ngambil hikmah apa yang terjadi coba. Jadi habaib ini terkadang karena kita nganggap kita kiai, kita nganggap nih kita ngikut ke siapa, itu yang dites itu bukan cuma sekedar zohiriah kita, bukan, tapi batin. Sejauh mana hati kita bersih nggak? Saya waktu hari itu, mohon maaf, yang saya takutin bukan itu, tapi yang saya takutin Habib itu ngomel. Ya Allah, gue dosa apa ini? Ya Allah, saya sikap, ya Allah kemarin saya bikin salah, ya Allah masalah bener dikit dong itu, dia jadi masalah sama dia. Padahal secara logika kita itu nggak bermasalah, tetapi dibikin masalah itu. Ternyata apa yang terjadi? Itu nguji kita nih, hati kita diuji. Sejauh mana pikiran kita, apa seujun atau kita bagaimana? Begitu Kang Wawa itu tadi yang tadi cerita antum tuh nyambung dengan cerita saya Kang Wawa itu. Seperti itu. Jadi banyak Habib-habib ini kalau ngelihat kiai-kiai yang rada sok-sokan gimana? Sok-sokan tawadu, sok-sokan bagaimana? Itu begitu ketika halnya datang diuji kita. Tapi alhamdulillah ya, makanya saya bisa bersikap seperti ini karena banyak yang saya alami itu banyak. Dan guru saya selalu bilang dari dulu, habaib tetaplah jurian Nabi. Mau bagaimanapun mereka perilakunya, mohon maaf, itu guru ngajar itu. Jangan lihat perilaku. Perilaku jelek tinggalin. Tetap cintain zatnya. Karena mereka adalah jurian Rasulullah SAW. Itu guru saya almarhum. Jadi buat kita yang ada di sini, kadang mohon maaf, kita ini jangan pernah merasa aman. Saya nggak pernah merasa aman. Kenapa? Dengan ujian-ujian kita nggak pernah merasa aman. Karena terkadang ketika kita merasa diri kita udah hebat, diuji kadang kita jeblos. Begitu Mang Jainul. Ini banyak yang dites itu, kemungkinan besar saya yakin begitu itu. Walaupun kadang Habibnya ngetesnya bukan secara langsung ya, artinya dengan perilaku sikap begini. Jelek kita habis urusan. No. Bang, saya izin turun ya Bang ya. Oh mangga, Mang Rudi. Terima kasih banyak ya. Makasih ilmunya dan minta maaf ya kalau ada saya salah kata ya. Sama-sama. Makasih banget ini abang-abang semuanya. Saya izin turun ya Bang. Iya, Bang Rudi. Silakan. Siap, Bang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Habibana, itu banyak diuji Habibana tuh. Banyak yang begitu Habibana tuh kayak itu beneran saya ngerasain tuh Habibana. Biasa itu. Gimana tuh Habibana aja kira-kira? Saya mah ngalamin Habibana beneran saya mah. Alhamdulillah, antum berarti hati antum bagus, bersih. Cakep. Setiap orang tuh Berarti banyak juga yang nggak lolos Habibana ya? Banyak. Banyak ya yang nggak lolos ya? Emang dulu guru pesan hati-hati, suka ada tes-tesan, Nabi pun suka begitu. Karena dulu begini, mohon maaf. Waktu saya masih kecil, saya kan guru saya kan udah sepuh. Itu guru saya itu dites, mungkin walau alam ya apa itu, tapi saya ngelihat itu ada Habib, ya kan dari Bogor, dari Empang, dari Bogor. Karena emang guru mah kan kalau guru saya kan murid Mama Sempur ya. Kalau guru saya murid Mama Sempur. Jadi memang beliau masa zaman di pondok juga ngeliat kelakuan gurunya Imam Muhyiddin kepada habaib dan banyaknya yang dia saksikan mungkin ya tentang ujian-ujian ke gurunya itu. Betul. Jadi beliau pun ngalamin itu. Waktu saya belum ngerti habaib itu, saya awal-awal tahu habaib, saya ngeliat kejadian unik. Ada orang datang dari Empang, gue pakai kok ngomong beda nih orang ya, begini-begini ngomong beda nih orang bahasa Indonesia. Keren, nemenin guru saya. Nah, dia mau nyium tangan guru saya. Soalnya lebih sepuh. Itu mau nyium tangan guru saya. Guru saya nggak mau. Itu guru saya menyium tangannya. Saya liatin gitu kan. Oh ini guru, saya liatin nih. Nah ini kok guru nyium tangan dia nih, ini orang siapa yang bahasa Indonesia kan? Ngobrol-ngobrol dulu. Ya Bib, sehat Bib. Alhamdulillah, ahlan begini-begini. Saya dengerin aja itu.
udah ngobrol sono terus dia masuk ke dalam tuh mau biasa ngobrol santai, ngobrol ketawa-tawa, saya liatin itu kan. Jadi gue sih kok ketawa-tawa sama dia itu. Pulang, nah udah pulang pamitan tuh ya. Terus nggak lama itu pamitan. Jadi pada asar tuh, masalah pamitan pada asar, pamitan. Nah, akhirnya saya nanya ke anak guru saya nih. Kalau anak guru saya kan mondoknya kan di Tanah Baru ya, yang di itu Tanah Baru. Yang nah kemudian saya nanya, dia tanya, itu tadi yang